Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Urang Sudah Asli TV Official. Baik teman-teman semuanya, salam silaturahmi. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran, kemudahan dalam beraktivitas. Nah, di video kali ini saya akan memberikan edukasi untuk teman-teman semuanya untuk sebagai wawasan, ilmu pengetahuan, ataupun menjadi lebih mengerti dan memahami prosedur yang akan kita lakukan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jangan takut sidang ketika kita ditilang. Nah, ketika kita melakukan pelanggaran di marka jalan, ataupun di rambu-rambu lalu lintas, ataupun di surat-surat gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, banyak orang yang takut dengan namanya sidang. Mending kita ambil jalan pintas aja. Tetapi alangkah teman-teman semuanya lebih tahu, lebih paham, dan lebih mengerti bagaimana sih prosedural yang sebenarnya ketika kita kena tilang. Nah, gitu kita jangan ambil jalan pintas, tapi ambil kita sesuai prosedur ketika kita melakukan kesalahan. Nah, itu. Baik teman-teman semuanya, nah kemarin saya mencoba supaya menjadi edukasi buat teman-teman semuanya. Bagaimana sih proses tilang itu dan kemudian sidangnya seperti apa? Nah, di sini kita beberapa minggu yang lalu saudara saya kena tilang dikarenakan tonase kendaraannya melebihi. Nah, di situ mereka mengambil tilang resmi, jadi kita mendapatkan tilang bahwa kita harus sidang. Nah, di situ diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan proses sidangnya. Nah, supaya kita tahu untuk teman-teman semuanya bahwa prosedural yang seharusnya kita lakukan itu tidak sehoror yang kita bayangkan, tidak sesulit yang kita bayangkan teman-teman semuanya. Bahkan ketika melihat nilai dendanya itu sangat luar biasa. Ketika kita kena pasal berapanya, kita kena dendanya berapa, kurungannya berapa, itu memang prosedur maksimal yang harus kita terima. Tapi ketika prosedur itu kita lakukan, itu akan berbeda. Coba teman-teman semuanya belajar membaca, belajar memahami. Nanti di surat tilangnya ada, ketika kita kena tilang, kita kena pasal berapa. Nah, di situ kita memahami bahwa kurungan ataupun dendanya maksimal Rp250.000, ada maksimal Rp500.000. Nah, itu teman-teman semuanya harus memahami. Ketika tilang itu adalah nominal maksimal. Nominal maksimal. Jadi jangan kita sampai kena kecohan ataupun tawaran supaya oh ini Pak, kalau ini sidang dan seperti ini bla 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 gitu kan. Nah, kita coba bagaimana sih prosedur yang sebenarnya ketika kita kena tilang. Nah, itu saya akan tunjukkan supaya teman-teman semuanya menjadi pengetahuan. Nah, di situ setelah 2 minggu berlalu, kita di waktu yang sudah ditentukan kita harus datang ke pengadilan. Nah, kemudian kita datang ke pengadilan di jam yang sudah ditentukan, dan ternyata tidak harus kayak sidang pidana ataupun sidang yang orang-orang lihat di televisi. Dan memang ini sidang ini hanya sidang penyelesaian masalah kita dan bersama. Dan tentunya yang kemarin saya coba itu, kita hanya menanyakan ke pos jaga bahwa apakah surat tilang yang saya terima ini sudah masuk datanya ke pengadilan. Nah, di situ kemudian si sang penjaga itu memberikan data, melihat data. Oh ya Pak, data Bapak sudah masuk ke pengadilan, nomor sekian, registrasi sekian, biayanya sekian. Dan itu biayanya mereka sebutkan, Pak ini dendanya atas nama A, biayanya 100.000 waktu itu. 100.000, oh iya baik Pak. Apakah Bapak sudah menyelesaikan biaya tilangnya? Belum Pak, akan saya selesaikan sesuai prosedur. Bagaimana caranya Pak? Itu kita cuma nanya di pos aja teman-teman semuanya. Cuma nanya di pos, dan mereka pos itu memberikan informasi, Bapak masuknya ini tilangnya di wilayah kabupaten, makanya Bapak harus berangkat gitu kan ke kejaksaan yang berada di lokasi tertentu. Ataupun kemarin itu kita berada di Tasikmalaya, lokasinya karena kabupaten itu berada di Singaparna.
Makanya kita ambil ke Kejaksaan yang Singaparna. Setelah itu kita cuma dikasih seperti itu, silakan Bapak ambil di Kejaksaan Singaparna untuk menyelesaikan prosedurnya. Nah itu, kemudian kita berangkat mengambil ke Kejaksaan. Itu lokasinya setelah Polres, kita agak lurus sedikit sekitar 1 kiloan arah ke Garut. Itu ada di sebelah kiri Kejaksaannya, ada pelangnya. Nah di situ teman-teman semuanya setelah sampai ke lokasi itu kita tinggal masuk, tanyakan aja ke pos jaga, Pak mau menyelesaikan perkara tilang ataupun untuk menyelesaikan biaya itu. Mereka masih tahu, Pak itu di pos jaga itu. Kemudian kita masuk, Pak saya mau menyelesaikan, kita memberikan bukti tilangnya, kita memberikan surat-surat yang sudah dikasih waktu kita kena tilang, itu masukkan. Nah itu kita tinggal bayar aja teman-teman semuanya. Mereka terima, mohon maaf Pak ini biayanya 160.000. Nah memang ada yang jadi pertanyaan ketika kita di pengadilan biayanya 100.000, ketika kita bayar jadi 160.000 gitu kan. Saya tidak tahu. Namun bagi yang teman-teman semuanya tahu, apa sih lebihnya dari kita kena tilang 100.000 kok ini jatuhnya jadi 160.000. Kemudian saya bilang, Pak ini ada perinciannya enggak biaya seperti itu? Iya Pak ada perinciannya. Namun di situ hanya penulisan Rp149.000. Rp149.000 kita bayar, namun kita bayarnya 160.000. Nah yang 11.000 itu data keuangannya entah kemana, saya juga tidak tahu. Kemudian saya lihat di bannernya ada secara pembayaran online. Nanti saya akan pelajari, saya akan edukasi kepada teman-teman semuanya supaya prosedurnya aman, bahwa kita membayar ke negara karena sanksi denda kita. Maksudnya seperti itu. Tapi ini hanya edukasi untuk teman-teman semuanya. Jadi di biaya denda maksimalnya 500.000 itu kita tidak harus ragu bahwa biaya itu memang sebesar itu yang harus kita keluarkan, enggak juga. Kita harus tahu. Makanya ikuti prosedur, belajar untuk kita lebih pintar, belajar kita untuk lebih paham dan mengerti, bukan mendengar dari berita yang belum jelas seperti itu adanya. Makanya kita lakukan saja, belajar untuk sesuai prosedural. Nah bagi teman-teman semuanya ataupun para aparatur dari pihak Dinas Perhubungan, apakah prosedurnya memang seperti itu, ya gak apa-apa. Namun ketika ada yang berbeda, kan biasanya kalau kita pembayaran pajak, biaya pajaknya itu diterima oleh pihak bank. Kita bayar ke pihak bank, kemudian kita berikan struk pembayarannya. Setelah kita selesai, lalu kita ambil surat-suratnya. Saya sangka seperti itu, namun memang ada perbedaan, cuma struk kertas putih dengan nominal aja 149.000. Ya mungkin teman-teman semuanya yang lebih tahu ataupun yang bisa lebih menjelaskan supaya para penonton di sini lebih tahu untuk lebih memahami. Di sini saya akan nanti di terakhir akan berikan foto-foto waktu saya ke pengadilan, itu bukti pembayarannya gitu kan. Memang saya bukan bercerita hanya pengarang semata, dan memang saya sudah melakukan hal seperti itu. Namun untuk teman-teman semuanya supaya lebih tahu, lebih paham nantinya, menjadi bahan belajar, nah seperti itu. Dan jangan sampai mengulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Selalu waspada di jalan, selalu kita jaga rambu-rambu lalu lintas, patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas supaya kita tidak terkena sanksi pidana ataupun sanksi kesalahan yang sudah kita lakukan di jalan. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Jadi memang ada kejanggalan sedikit, mudah-mudahan ada yang bisa memberikan komentar yang lebih baik, lebih positif untuk menjadikan edukasi kepada teman-teman semuanya, supaya para supir gitu kan, para pengendara kendaraan roda 4, para pengendara roda 2, mereka akan tahu, oh seperti ini prosedurnya, sesederhana ini.
Nah, mendingan kita lakukan sesuai prosedur supaya biaya-biaya yang masuk itu memang kita menyumbang ke pemerintah. Nah, itu. Tetapi alangkah baiknya teman-teman semuanya jaga semua peraturan ataupun taati peraturan, maksudnya taati peraturan yang ada di jalan, lakukan sesuai prosedur supaya kita aman dan lancar di jalan. Oke, teman-teman semuanya, mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada masukan silakan berikan komentar. Akhir kata, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, komen positif, kemudian klik tombol loncengnya supaya teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.